pagi anak-anak. Apa kabar? Hari ini sehat? Sehat ya. Boleh sebelum kita belajar, marilah kita berbaris. Berbaris boleh pimpin ya. Tika dari sini. Baris lepas ya. Boleh lepas sini. Bisa ya? Siap. Ya. Encang depan gerak. Depan langsung sini. Karena tegak, ulang sudah tegak, gerak. Sebelum belajar, marilah kita lihat bukunya. Coba periksa bukunya. Ya, ada sedikit. Nanti Nova cuci tangan ya. Nanti harus cuci tangan. Oh, boleh cuci tangan. Di kamar ada ya. Nah, sudah bagus, boleh duduk ya. Bentar duduk. Kita duduk. Duduk sini. Sebetulnya ini kompetisian itu biasa kita bareng di depan kelas. Nah pas begini baru pembukaan biasanya gitu. Oh gitu. Ya. Oke, siap. Jadi sebenarnya ada yang ketukar sih sebenarnya. Ya. Gak apa ya? Gimana? Ya. Halo anak-anak, selamat pagi. Ayo jawab. Pak, yang jelas sebenarnya. Selamat pagi. Ya, bagus ya. Selamat pagi jawab. Coba Nova, selamat pagi. Pagi. Ya. Coba. Apa kabar? Hari ini anak-anak sehat? Sehat. Bagus ya. Anak-anak semuanya terlihat sehat. Anak-anak sudah makan? Sudah. Nova sudah makan? Sudah. Bagus ya. Sebelum masuk sekolah kita harus makan. Nah, coba sekarang hari ini sebelum belajar, marilah kita berdoa. Coba kita sama-sama berdoa. Ya, coba tangannya berdoa. Ya Tuhan, ku berilah kami ilmu yang bermanfaat. Ya, selesai. Nah, hari ini coba hari apa? Hari Kamis. Hari apa, Nova? Oh, di sana tadi Nova berangkat naik motor dengan Mama. Iya, tapi Bapak bertanya apa? Hari apa? Ya, Nova tadi berangkat naik motor bersama teman Mama. Ya, sekarang coba lihat Tika. Tadi Tika lihat berkata apa? Hari apa? Kamis. Boleh Tika ditulis ya? Boleh tulis nama hari di depan. Boleh, ya. Ya, Nova, lihat Tika menulis ya, coba lihat. Tanggal berapa? Sekarang tanggal 3.
Ya, bagus ya. Bagus. Tadi Bapak bilang sekarang hari Kamis. Bapak salah. Tapi Tika sudah bagus tahu ya. Sekarang ingat, sekarang hari Rabu. Bagus. Bapak. Nah, sekarang hari Rabu. Nah, hari ini siapa teman-teman yang tidak masuk? Banyak siapa nih? Ya, ada berapa? Ada 4 orang teman tidak masuk. Ya, tidak apa-apa. Nah, teman ada yang izin, ada yang sakit. Nah, semoga cepat sehat. Semuanya anak-anak, ya, tetap semangat. Ya, Dirga tidak masuk. Di sana. Izin, ya. Walaupun berdua tetap semangat ya. Coba anak-anak ingat. Halo. Nah, Bapak lihat sini ya. Nah, kalau belajar lihat Bapak. Lihat Bapak semua. Nah, anak-anak masih ingat kemarin kita belajar apa? Tahu belajar apa? Belajar nama-nama apa? Coba ini. Tahu belajar ini sudah belajar? Ah, sudah. Coba ada yang masih ingat? Ini namanya apa? Oh, lupa. Nah, lupa. Lupa. Apa? Nama ini apa? Lupa. Sama lupa. Nah, tapi kita sudah belajar waktu kemarin ya. Nah, sekarang kita akan mengulangi. Nah, selanjutnya belajar tentang apa? Benda-benda yang ada di sini di dalam kelas. Coba tunjuk ada apa saja. Coba boleh ambil kertas, ada apa saja. Ambil ya namanya. Nah, Bapak bagus sudah mengambil apa ini. Nah, coba Tika keluarkan ada apa. Semua coba lihat Bapak. Ya boleh. Keluar lagi. Ya, ada apa lagi? Sudah. Nah, bagus. Coba anak-anak angkat. Ini, ambil satu. Contoh ya. Ini apa? Bagus, sudah mengangkat. Apa namanya ini? Coba. Oh, buku. Coba lihat, Pak. Lihat. Tika melihat ini. Namanya apa? Ulangi. B U K U, buku. Bagus ya. Jadi Tika masih ingat ya. Nama ini adalah nama buku. Banyak benda-benda yang ada di kelas. Contohnya ini sudah betul. Coba apa lagi? Yang kedua. Coba angkat lagi apa? Ya, apa lagi? Sekarang siapa yang bisa angkat lagi? Ya. Bagus, ini apa namanya? Siapa bisa? Siapa ini? Siapa bisa menyebutkan namanya apa? Belum tahu. Oh, ini namanya ball point. Ya, kita dua dulu saja ya. Kita sudah tahu tadi satu buku. Yang ini belum ya. Nah, coba kalau Bapak. Halo Bapak. Bapak ini namanya apa? Coba ikuti Bapak. Coba sama-sama ya. Ini namanya buku. Nah, coba Bapak tulis satu ya.
misalkan buku Nova ada tidak? Buku, coba lihat. Ya, bagus. Ini ya, kita sama-sama. Tadi Tika sudah bisa menyebutkan nama ini. Namanya buku. Coba kita tulis sama-sama ya. Nah, coba kita sama-sama. Siapa anak-anak sudah bisa berisyarat? Coba, Nova bisa? Isyarat apa? Buku, ya buku. Kalau satu-satu, coba. Ya, coba Nova ikuti Bapak. Sama-sama ini apa? Huruf apa? B. Ya, simpan bukunya, simpan. B. B. Yang ini apa? Apa nih? Oh, Bapak sudah tahu waktu kemarin sudah bisa. Oh, kalau ini apa? Apa coba? K. Iya, K ya. Ini. Oh, coba. Tika, kalau sudah bisa, coba Tika boleh ke depan. Boleh. Di sini. Coba Nova lihat Tika ya. Coba. Nah, ini isyaratkan. Bisa. Nah, sama-sama belajar. Nah, Tika belajar dengan Nova di sini. Coba. Ya, kita sama-sama belajar ya. Sini, di depan. Nah, coba. Coba beri syarat. Nah, ini. Belajar. Ya, pelan-pelan aja. Coba ulangi sekali lagi. Oke. Nah, apa sudah bisa namanya? Ini adalah, lihat, apa ini? Halo, lihat Bapak lihat. Namanya buku. Nah, Tika sudah bagus keluar suaranya. Nah, coba lihat, berkata apa? Terima kasih. Tika sudah sama-sama belajar ya. Bagus. Bapak juga sudah mau belajar ya. Boleh duduk lagi. Nah, Bapak sudah kita belajar satu nama benda, yaitu buku. Anak-anak sudah harus tahu nama benda-benda yang ada di sini. Sekarang akan lagi ini. Tika pegang apa? Coba. Tika pegang pensil. Coba Nova. Coba pegang benda yang sama dengan Tika apa ini? Ya, bagus. Ini namanya apa? Namanya sudah tahu belum? Belum. Ini kita sama-sama belajar. Ini coba lihat. Ini namanya coba pensil. Ya, sudah tahu. Diulangi lagi lah, sekali lah. Ini namanya pensil. Ya, coba siapa berani menulis di depan? Siapa mau menulis di depan ini? Oh, boleh. Kita boleh ya depannya. Coba. Nah, di sini buah. Gambar pensil. Ini bebas. Ya, sudah boleh. Ya, pensil. Boleh ditulis ya. Ya, bagus. Coba
dengan Tika lihat Nova. Supaya Nova melihat Tika. Coba lihat. Coba Nova nih, sama ya? Sama tuh. Coba sekarang lihat Tika. Coba Tika. Coba ini namanya apa? Namanya apa? Coba catat. Ikuti sama-sama ya. Pen. Ya, bagus. Ini namanya pensil. Ya, Nova sudah tahu namanya apa? Pen. Ya, ini apa? Pensil. Ya, ya. Sekarang sudah ada dua. Satu tadi buku, dua pensil. Bagus ya? Ya, sama ya. Gambarnya sama, sama. Namanya pensil. Ya, boleh. Sekarang sudah bisa dua. Nah, boleh duduk berarti. Ya, anak-anak masih tetap semangat. Semangat. Nah, ya harus tetap semangat ya. Coba tadi anak-anak sudah pertama apa? Sudah menulis nama benda, buku. Kedua nulis apa? Nulis namanya apa? Pensil. Ya. Anak-anak sudah bisa menulis. Nah, dan juga sudah bisa berisyarat. Nah, sudah bisa ada dua. Nah, sekarang anak-anak boleh mencoba. Nah, ini memberi warna. Nah, ini gambar apa? Coba gambar apa, Nova? Gambar apa? Gambar apa ini? Ya, apa namanya ini? Berkata buku. Ah, ya, kan kita mewarnai gambar buku. Ya, boleh. Sedikit aja, satu aja. Ya. Bapak, bawa pensil? Iya, itu. Oh, Nova, lihat. Ketika Nova tidak membawa pensil, boleh pinjam. Boleh pinjam ya. Boleh pinjam sama Nova, pinjam pensil. Minta tolong, minta. Sana Novanya. Sini. Boleh ya, sama-sama saling bantu. Pelan-pelan ya, boleh. Bagus ya. Ya, boleh. Anak boleh dikumpulkan. Coba. Sini. Ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah mewarnai dengan bagus ya.
sudah belajar apa saja? Siapa tahu? Coba Tika. Tika tadi belajar apa? Nama apa? Satu. Ya apa? Ya boleh apa? Belajar nama benda buku. Ya apa? Kita belajar tentang apa? Buku. Nah bagus. Dua belajar tentang apa? Pensil. Oh ya kita belajar pensil betul. Cuma apa? Kita tetap belajar nama apa? Kedua pensil. Ya bagus. Tadi ya ada pensil ada buku. Sebentar. Ya pensil. Pensil untuk apa? Untuk menulis. Ya pensil untuk menulis. Kalau buku untuk alat apa? Alat untuk apa? Tempat untuk menulisnya. Kalau pensil alat untuk menulisnya. Buku tempat untuk menulis. Ya. Boleh. Jadi anak-anak harus ingat ya. Nanti besok kita melanjutkan. Kita melanjutkan apa? Belajar tentang benda-benda di dalam kelas. Sebentar, Nova mau pulang. Sudah mau pulang? Nah, sebentar ya. Lihat apa? Ya, kita sebentar lagi pulang. Nah, sebentar ya. Simpan dulu. Sebentar. Ya, sekarang kita akan pulang ya. Jadi sebelum pulang, marilah kita berdoa. Oh ya, berdoa. Siapa yang berdoa? Boleh depan. Sini. Berdoa harus simpan dulu. Sini langsung di depan. Sini nomor. Sekarang baris. Rencana depan. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan di perjalanan. Amin. Selamat pagi. Ya, boleh. Hati-hati di jalan. Salam Bapak. Salam Ibu. Salam. Ya. Selamat siang Pak Luki. Ya, selamat siang Bu Febri. Jadi hari ini kita akan menyambung terkait apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Yakni sebelumnya kan kita sudah latihan. Ya. Latihan terkait membuat LPP berdiferensiasi dan KSE, kemudian kita juga sudah melakukan praobservasi, kegiatan praobservasi yang mana saya datang ke kelasnya Pak Luki sambil menanyakan hari ini kita mau belajar tentang apa yang mau kita analisis kembali dalam terkait proses pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Nah juga sudah melakukan supervisi melalui kegiatan observasi, pengamatan proses belajar mengajar di kelasnya Pak Luki. Dan itu sudah terjadi beberapa hari yang lalu ya Pak ya. Nih. Nah selanjutnya ada nih Pak sesi yang lanjutannya, yaitu sesi pasca observasi. Mungkin ada yang beberapa hal yang akan saya diskusikan di siang hari ini ya Pak ya. Terkait dengan kegiatan supervisi yang lalu, apa yang telah Bapak lakukan Pak
di proses pembelajaran itu. Hal menarik apa sih yang menurut Bapak berbeda gitu dari yang sebelumnya? Oke. Iya. Ya, kalau memang berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kita sebelumnya gitu, bagaimana Ibu Febri melihat pembelajaran berlangsungnya pembelajaran pada saat itu, memang ada beberapa hal yang menjadi sasaran, terutama pertama yang menjadi tantangan di situ. Pertama, kita persiapan sudah matang, tetapi yang hadir waktu itu peserta didiknya tidak sesuai yang diharapkan, atau harusnya 6 orang, yang hadir 2 orang. Gitu. Kemudian dilihat dari hambatan yang kedua gitu, yaitu terutama untuk media pembelajaran itu, karena seperti kita tahu peserta didik kita itu adalah peserta didik yang berbeda-beda secara kemampuannya, atau yang berdiferensiasi itu, karena membutuhkan layanan pendidikan individual. Jadi termasuk pada medianya pun waktu itu Bu Febri memberikan masukan supaya lebih diadakan lagi media pembelajaran yang variatif disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan hasilnya saya menitik beratkan pada itu tadi media, salah satunya media di mana untuk misalkan contoh untuk anak A itu katakanlah yang hadir pada waktu itu Tika kan memang sudah lebih berkembang secara segala sesuatunya sih, baik itu akademik, sosial, emosinya sudah lebih berkembang. Dan ada lagi satu yang cukup berbeda nih, ada yang anak B itu namanya Nova, mungkin tidak apa-apa langsung disebutkan subjeknya itu. Nova waktu itu masih membutuhkan bantuan khususnya dalam kita belajar bahasa. Waktu itu kita belajar tentang ini ya, benda-benda yang ada di sekitar kelas. Nah, untuk Tika sendiri seperti kita udah tahu kan, udah mengetahui lah lebih jauh, tetapi Nova itu masih dalam tahap dasar. Artinya yang ditekankan dalam media itu, saya pribadi sesuai dengan masukan dari Bu Febri tentang media, saya membuat media-media yang lebih menarik. Contohnya untuk kartu gambar dan benda-benda yang ada di sekitar kelas. Kemudian di bawahnya ada membuat gitu, misalnya ini buku, di bawah tulisan dan buku dengan animasi yang lebih menarik gitu. Misalkan buku itu diawali dengan huruf B. Nah, tujuannya supaya minimalnya anak tahu dulu awal-awalan huruf itu. Contoh untuk huruf B itu bagaimana bentuknya, huruf B itu bagaimana isyaratnya. Jadi ada media yang dibuat, di atasnya gambar, di bawahnya ada tulisannya buku, dan di bawahnya ada isyarat gitu. Ada BU kan, KU gitu. Ya, salah satu contohnya seperti itu yang sudah dikembangkan. Dan untuk progresnya ya ternyata dengan adanya media tersebut, karena terutama untuk anak-anak tunarungu itu sangat tertarik pada hal-hal yang berbau visual itu, atau bisa dibilang kalau ada gambar atau video lebih tertarik, dan hasilnya memang Nova bisa lebih mampu mengikuti pembelajaran lebih optimal lah, ada kemajuan di situ. Minimalnya tertarik dan sudah mampu untuk mengenal huruf abjad A sampai waktu itu sampai G sudah bisa sih. Ya, dengan media seperti itu. Ya, dengan adanya media gambar itu ya Pak. Ya. Berarti pada saat proses supervisi kemarin Pak Luki sudah menghadirkan media yang cukup menarik untuk Nova ini tadi nih. Ya, itu untuk akademik ya. Ya. Belum lagi yang lainnya. Oh iya. Oke, itu hal menariknya ya Pak ya. Ya. Lalu menurut Bapak apa sih yang menjadi, ini lawan katanya nih Pak, selain hal menarik tentunya mungkin ada kendala-kendala tertentu. Menurut Bapak kendala apa yang terjadi di proses pembelajaran yang Bapak lakukan kapan lalu itu? Oke. Kembali lagi kita tidak bisa terlepas dengan kondisi peserta didik itu yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kemampuannya itu sendiri. Ada yang memang bisa menolong dan juga bisa membutuhkan pertolongan juga temannya. Ya, kebetulan sesuai dengan masukan Ibu Febri sebelumnya, di dalam RPP saya itu memang di ranahnya itu dikembangkan untuk mengembangkan kompetensi sosial emosi atau KS itu. Jadi di mana saya mengambil beberapa aspek dari situ supaya saling di sini, saling bisa memenuhi kebutuhannya, gitu, menolong.
contoh kayak yang dikembangkan kemarin itu untuk ininya disiplin, percaya diri, tolong menolong lah, saling membantu, kemudian untuk bisa lebih percaya diri anaknya. Jadi maksudnya gini, contoh dalam kasus yang sebelumnya hambatan Nova ini masih malu-malu untuk ke depan gitu, untuk belum berani dalam misalkan berisyarat. Itu pasti itu didasarkan karena anak kita itu belum mampu. Nah, bagaimana caranya supaya Anda di sana masuk juga ke dalam aspek saling tolong menolong itu dalam sejawat gitu. Tolong menolong untuk teman sejawat. Nah, didorong Tika untuk membantu nih, mendorong Nova supaya lebih bisa belajar, kan lebih enak dengan teman sebaya, tetapi kita sebagai fasilitator guru. Nah, Tika memberikan contoh, saya menunjukkan buku nih, coba Tika sama membantu Nova bagaimana ini cara mengisyaratkannya, terus kemudian sama-sama menulis bagaimana menulis buku, mengisyaratkan buku itu. Jadi di situ ada yang pertama menumbuhkan kesadaran dalam peserta didik itu sendiri. Itu dengan menurut dari hal-hal itu sangat banyak sih dampaknya. Salah satunya dengan tadi tolong menolong ini, anak merasa nyaman ya dengan temannya dan menjadi lebih percaya diri, sehingga Nova lebih enak berisyaratnya dengan rekan sejawatnya gitu, atau dengan rekannya, dengan temannya. Nah, kita tinggal memperkuat dan atau memberikan memfasilitasi, memberikan penguatan kalau ada yang salah begitu. Oke, berarti kendalanya sebenarnya adalah kondisi peserta didik tadi yang adanya kesenjangan Ya, yang cukup signifikan antara dua anak ini deh. Ya. Kemarin datang kebetulan Tika sama Nova, Ya. di mana kemampuannya ini tuh berbeda jauh gitu ya Pak ya kemarin ya. Betul. Oke. Nah, akhirnya Pak Luki sudah menemukan solusi menggunakan Tika ini selaku teman sebayanya untuk membantu si Nova ini ya. Ya. Oke. Jadi intinya sudah ketemu ya Pak ya, kira-kira solusinya kalau misalkan terjadi lagi nih gitu kan. Kita kan mungkin di materi yang lain kan, kalau kemarin itu materi bahasa Indonesia ya Pak ya. Ya, betul. Nah, ya. Kalau misalnya nanti ada materi yang lain, akankah ada solusi yang lainnya Pak gitu kira-kira? Tentu saja pada dasarnya mata pelajaran atau materi apapun itu tentu saja memiliki karakteristik masing-masing yang tentu berbeda. Tetapi dalam pendekatannya ini kita melakukan memberi catatan ketika metode yang kemarin berhasil. Jadi metode maupun media kemarin berhasil dalam pelajaran A atau materi A. Saya berpendapat pada apapun pembelajaran yang lain atau materi yang lain akan bisa diterapkan. Ini kan berhubungan dengan tinggal merubah bagaimana bentuk media atau cara pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran atau materi yang lain yang akan kita sampaikan seperti itu. Jadi ini sama, akan menerapkan hal-hal yang kemarin saya terapkan ketika itu juga berhasil. Kemudian mungkin dimodifikasi dan ya itu tadi, itulah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh untuk belajar nanti belajar matematika mungkin nanti ada bermain peran untuk belajar misalkan transaksi atau dengan teman sejawat juga ini diberdayakan sebagai satu pembeli atau sebagai penjual itu. Bagaimana nanti saling membantu sih, contoh seperti itu sih. Berarti semua pendekatan kalau dikatakan berhasil maka akan diulangi lagi begitu ya Bang, ya, evaluasi yang dimodifikasi mungkin nanti yang ya. disesuaikan seperti itu. Dan intinya kan di sini kita melihatnya prosesnya apapun yang kita terapkan, baik itu metode atau media, kan dilihat ketika prosesnya itu memberikan dampak yang positif, maka itu yang akan dipertahankan atau yang harus ditingkatkan lagi gitu. Tapi dasar-dasarnya ambil dari situ. Ya, kalau bagus ditingkatkan begitu. Betul. Kalau yang kurang harus dievaluasi. Iya. Ya tentunya kemarin termasuk itu juga kan masukan-masukan dari Bu Febri. Saya mencoba menerapkan supaya dan memang berdampak. Saya merasakan hal-hal yang berdampak positif gitu pada proses pembelajaran itu. Oh gitu.
terima kasih atas diskusi hebatnya hari ini ya Pak ya. Nih, nah dari kegiatan yang telah kita lakukan itu Pak, dari mulai awal saya pengimbasan pembuatan RPP dan RPP berdiferensiasi dan KSE, kemudian kegiatan praobservasi supervisi, kegiatan supervisi dan hari ini sampai pasca observasi, apa yang Bapak rasakan? Apakah kok saya malah terbebani ya dengan banyaknya masukan-masukan sebelumnya, dengan RPP yang dirubah begitu, ataukah justru malah apa ya namanya ilmu itu kan dinamis ya Pak ya, gitu. Apa yang Bapak rasakan ketika saya memberikan sedikit masukan di awal pembahasan dulu Pak? Oh iya, betul sekali. Bagi saya pribadi itu sebetulnya sangat menyenangkan Bu. Saya sangat lebih termotivasi. Intinya segala sesuatu karena saya pribadi ingin selalu belajar, ingin selalu menerima masukan-masukan itu dalam artian untuk memberikan dampak positif juga untuk lebih berkembang bagi diri saya. Intinya dari mulai pertama yaitu mulai merevisi RPP, di sana ada melihat pembelajaran saya, kemudian sampai terakhir refleksi, itu sangat bersyukur saya bisa ada apalagi rekan sejawat gitu. Kita dalam memberikan masukan-masukan itu lebih santai, enak gitu. Jadi menyenangkan gitu ya. Seperti itu, saya sangat antusias ya. Adanya diskusi mas seperti ini gitu kan. Oke, baik. Jadi lebih antusias ya Pak ya. Bagaimana kalau kita membuat komunitas Pak setelah ini? Jadi kita bisa lebih banyak lagi mengimbaskan kegiatan-kegiatan praktik baik selanjutnya kepada teman-teman kita nantinya. Ya, itu sangat bagus itu. Semoga ke depan itu kan sangat positif. Semoga ke depan nanti dengan adanya komunitas atau dengan kelompok-kelompok kecil bisa menghasilkan sesuatu itu untuk terutama tujuannya kan untuk memberikan layanan yang sesuai untuk peserta didik, bagaimana diskusi demi kemajuan layanan pendidikan. Jadi sangat bagus Bu. Saya dukung kalau misalnya memang ke depan bisa seperti itu ya, mudah-mudahan bisa tercapai tujuannya. Siap, terima kasih Pak Luki. Sama-sama. Ya. Nah, selanjutnya Pak, apa harapan Bapak selanjutnya setelah kegiatan ini, setelah kegiatan pembahasan, pembuatan RPP berdiferensiasi dan KSE, kemudian kegiatan praobservasi, kemudian kegiatan observasinya yang mana dilakukan supervisi dan pasca observasi yang kita lakukan hari ini, kira-kira Bapak punya rencana atau harapan apa nih untuk kedepannya terkait dengan proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Oke. Untuk hal tersebut tentu saja semua usaha yang kita lakukan, terus belajar segala macam diskusi itu memang tidak lain untuk akhirnya itu kan supaya anak atau peserta didik kita terlayani sesuai dengan kebutuhannya. Jadi intinya kita memberikan yang tujuannya, harapan saya semoga pengimbasannya itu nanti berpengaruh pada peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu, sesuai dengan hasil yang asesmen yang kita berikan seperti itu, supaya potensi yang ada pada peserta didik itu dapat tergali secara optimal sini. Ya intinya dengan indikator-indikator peserta didik kita itu yang sesuai dengan perkembangan masing-masing ya Bu. Tidak bisa kita juga memaksakan, tetapi dengan adanya kemajuan sedikit itulah tujuan kita, supaya ada peserta didik kita bisa berkembang nantinya. Seperti itu. Oke, sesuai dengan ini Pak ya, sesuai dengan kemampuan Kemampuan dia. masing-masing. Ya, seperti itu. Baik. Khususnya untuk tunarungu ya, saya juga memiliki harapan ke depan supaya adanya rencana atau mungkin baik itu bahan ajar atau berbentuknya ya, intinya khusus tunarungu saya punya rencana lain juga gitu, supaya bisa menjadi panduan untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan bisa berguna juga untuk yang lain gitu. Panduan untuk dalam artian itu baik itu panduan bagaimana cara berkomunikasi dengan tunarungu, bagaimana pembelajaran yang efektif untuk tunarungu, itu tentunya berdasarkan pengalaman yang di kelas itu. Adanya berbentuk karya tulisan gitu. Ya. Jadi Bapak pengennya ada nanti mungkin ya suatu hari mungkin ada membuat panduan terkait pembelajaran bagi anak tunarungu gitu ya. Minimalnya untuk saya pribadi dan supaya ya, jadi pegangan di kelas gitu ya Pak ya. Oke, terima
kasih Pak atas diskusi Ya, kita hari sama-sama. ini. Ya semoga memang apa ya sama-sama tercapai ya Pak yang Ya, memberikan amin. pelayanan yang optimal terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih Amin. Bapak. Sama-sama, mohon maaf dari saya membela banyak kesalahan-kesalahan dalam waktu itu pembelajaran juga. Semoga menjadi. Sudah keren Pak. Terima kasih. Oke. Nah selanjutnya Pak, selain terkait pasca observasi, kita juga punya rencana pengembangan diri yang bisa Bapak lakukan setelah menjalani beberapa aktivitas kemarin ya Pak ya. Jadi kan kita juga sudah mengevaluasi terkait RPP-nya bagaimana, kita juga mengevaluasi harapan-harapan sebelum proses pembelajaran. Ya. Dan ternyata sudah diwujudkan dalam proses pembelajaran. Bahkan Bapak bisa merefleksikan melalui kegiatan pasca observasi yang beberapa detik yang lalu telah kita lakukan gitu. Nah selanjutnya Pak, Bapak kita di sini akan diskusi terkait pengembangan diri yang akan kita lakukan di sekolah, yang akan Bapak lakukan di sekolah. Kira-kira Bapak inginnya mengembangkan apa ya Pak? Ini baik akademik atau non akademik sebenarnya? Boleh, ya boleh bebas. Sikap, Yes. seperti itu. Karena kan ini kan terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang mana kita memiliki kompensatoris 60% ya Pak ya Iya, Bapak iya, ya. iya. Jadi boleh bebas Bapak pengen mengembangkan yang kompensatorisnya ataukah akademiknya silakan. Oke. Nih. Sebetulnya kedua aspek itu saling mendukung. Saya memiliki harapan tentu saja untuk mengembangkan diri peserta didik itu, khususnya karena saya mengaku tunarungu di sini, saya memiliki harapan ini dan rencana gitu Oke. untuk peserta didik tunarungu ini kan memiliki hambatan dalam intinya bahasa dan komunikasi gitu. Jadi intinya bagaimana supaya anak-anak itu bisa lebih bisa lebih luas atau berkomunikasi dengan orang itu, intinya lebih bisa membuka diri, membuka peluang juga ketika anak dalam bahasa sih Pak. Untuknya ini Bu Febri dalam bahasa, contoh pengembangan bahasa ini di tunarungu itu salah satu sistem komunikasi isyarat itu yang diperdalam juga, dan juga untuk pengembangan komunikasi persepsi bunyi dan irama yang mana saat ini sudah berjalan, sedangkan rekan Bapak Herdi sudah mulai dikembangkan. Itu kan program kompensatorisnya kita, dan itu tujuannya supaya anak-anak kita bisa lebih peka terhadap apa yang dia rangsang, maksudnya apa yang ia dengar itu bunyi, supaya lebih peka gitu, supaya dia bisa lebih mengembangkan potensi yang dari sisa pendengarannya itu supaya lebih optimal gitu. Terus untuk isyarat itu sebenarnya tidak mutlak, bahkan kalau bisa isyarat itu hanya sebagai salah satu sarana komunikasi. Diharapkan nanti ke depan anak-anak itu bisa berkomunikasi lewat artikulasi yang lebih baik gitu. Di sini itu kan fokusnya bisa membaca grafik atau anak itu bisa ngobrol dengan teman-teman lain atau misalkan dengan masyarakat pada umumnya, sehingga komunikasinya akan lebih baik sih. Pengembangan dirinya di situ. Harapannya ketika komunikasi sudah bagus akan membuka ke depan kan pasca sekolah lapangan pekerjaan, atau setidaknya dia bisa mandiri dan bisa mengembangkan potensi baik itu lewat wira swasta atau lain sebagainya. Itu lebih jauhnya. Maksudnya dasarnya dari bahasa itu, komunikasi. Dan untuk sikap juga tentu saja dari sikap juga tadi termasuk dalam RPP saya kan ditekankan pada kompetensi emosi sosial, dan juga ditekankan pada disiplin untuk di situ ada saling tolong menolong. Itu sebenarnya pengembangan supaya berguna untuk sekarang dan masa depan juga, seperti itu. Lebih percaya diri. Ya. Jadi izin untuk menarik sedikit kesimpulan nih tadi ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mengembangkan aktivitas pengembangan BKPBI dengan komunikasi persepsi bunyi dan irama, dengan tujuan agar anak-anak itu lebih berkembang kemampuan komunikasinya ya Pak. Tujuannya itu kemudian anak tersebut dikatakan berhasil ketika mereka memahami bahasa setidaknya, dan
harapan besarnya adalah anak-anak mandiri, Ya. gitu nih. Nah, untuk mewujudkan tersebut Pak, kira-kira Bapak membutuhkan pendukung apa? Apakah lewat apa itu pelatihan kah, atau adanya media mungkin? Ya, betul. Itu. Dan berapa waktu yang kira-kira Bapak perlukan untuk mengembangkan kemampuan BKPB ini Pak? Betul ya. Maaf. Nah, untuk mencapai semua itu tentu saja bukan pekerjaan yang mudah ya, ya Bu ya. Tentu saja saya sangat membutuhkan banyak dorongan, termasuk salah satunya tentu saja dari Bu Febri selaku yang mana sekarang guru penggerak seperti itu, dan kemudian rekan sejawat gitu. Apalagi yang memang kita punya basic sama misalnya di pendidikan khusus, di sini kita membutuhkan memang tim gitu. Selain itu tentu saja Bapak Ibu guru semua yang ada di sini harus berembuk. Kalau memang misalkan kita memiliki tujuan harus didukung sama teman sejawat, orang tua tentu saja kan yang lebih sering bersama-sama dengan anak kita itu ya orang tuanya sendiri di rumah gitu. Tentu saja dengan pimpinan juga butuh dukungan. Artinya begini, ketika ingin mengembangkan program yang saya tadi utarakan itu, saya harapannya membutuhkan proses yang lama. Artinya lama itu tidak cukup bulan-bulanan gitu, jadi cukup ya memang harus minimal 1 tahun 2 tahun gitu. Intinya saya berharap di sini misalkan ada guru itu yang mengaku dari kelas 1 itu, dari kelas 1 awal masuk itu jangan langsung dilepas ke kelas 2 khusus tunarungu ya. Mungkin yang lain juga mungkin lebih memiliki pandangan yang lain juga. Khusus untuk tunarungu maunya ini untuk 1 2 3 itu ingin mendampingi gitu, maksudnya tahu dari perkembangan awal pas masuk. Ini kan berkaitan dengan bahasa dasar itu, bahasa permulaan itu yang kelihatan dari mulai masuk kan belum bisa apa-apa. Ya kita masuk di sini sebagai ibaratnya kelihatan progresnya itu tidak cukup 1 tahun. Jadi harus minimalnya 2 tahun kita ngikut lagi, menjadikan dasar atau fondasi lah, menjadikan dasar bahasa yang memang kuat di situ. Kalau memang tujuannya untuk mengupayakan harapan saya tadi itu minimalnya diampu lah untuk minimal 2 tahun untuk anak yang pertama baru masuk, dibimbing sampai mungkin kelihatan sih progresnya. Kalau memang 1 tahun diputus, pengalaman saya belum cukup sih. Oh gitu. Ya. Berarti waktu yang dibutuhkan paling tidak 2 tahun ya Pak nih. Ya, Dengan pendukungnya, faktor pendukungnya adalah dukungan dari tim di Ya. sekolah, orang tua untuk keberlanjutan program yang telah dibuat. Gitu ya, ya, Pak. ya, betul. Nah selain BKPB ini Pak, tentunya Bapak juga punya kepengen mengembangkan apa lagi gitu, pengen kemampuan. Mungkin saya pengen mengembangkan bikin media nih buat anak-anak di kelas gitu, atau mungkin apa gitu Pak yang menurut Bapak bisa dilakukan di kelas kembali gitu. Oh ya, untuk dilakukan di kelas itu sebetulnya dari mulai waktu dulu lama sekali gitu, dari mulai kuliah saya sampai sekarang ini lebih fokus ini ke bagaimana ini, termasuk saya untuk belajar diri saya sendiri itu dari aspek itu tadi, media-media yang berhubungan dengan kaitannya bahasa visual, bahasa yang divisualkan gitu. Jadi itu tadi seperti buat kartu kata, balok kata, di mana pengembangannya itu tidak lepas dari di situ ada aspek visual gambar dan kata gitu. Kemudian untuk merujuk ke media yang lebih kompleksnya lagi, waktu itu sempat waktu kuliah sih dibuat media-media yang secara interaktif itu melalui media membuat dulu itu zamannya dengan aplikasi Alpha itu. Sebenarnya sekarang udah banyak sih aplikasi gitu. Dari situ membuat anak tuh kayak kuis gitu, kuis sederhana dari kayak tebak kata gitu, kan tinggal klik gitu, dan di situ ada reward sebenarnya. Ya itu yang ingin dikembangkan media-media hal yang seperti itu. Mengingat karena termasuk semakin berkembang video itu, saya punya rencana juga mengaplikasikan kegiatan-kegiatan itu melalui media visual, termasuk untuk pengembangan videonya itu. Maksudnya video interaktif dalam hal bahasa isyarat dan juga media visual tentang bahasa untuk tunarungu seperti itu. Dengan tujuannya
Apa, Pak? Tujuannya supaya menarik minat peserta didik. Ini kan Oh, gitu. supaya lebih menarik gitu Pak. Ini Bu. Nah memang kalau media yang paling nyata itu media yang langsung kan, media yang misalkan contoh benar-benar yang di kelas kita mengenalkan langsung secara konkret. Tetapi ternyata untuk mendukung semua itu tetap saja untuk anak kecil itu dibutuhkan hal-hal yang lebih menarik gitu untuk menarik motivasi anak gitu. Supaya tadi adanya gambar-gambar yang lucu atau gimana seperti itu atau video yang lebih menarik gitu. Ya. Nah, ketika Bapak sudah membuat video nih gitu, Bapak akan merasa berhasil ketika apa ya Pak ya? Bagaimana cara Bapak menentukan keberhasilan tersebut? Ukuran keberhasilannya dia. Kembali lagi dari awal kita punya indikator yang berbeda-beda ya untuk setiap peserta didik. Ketika kita punya apa ya media terus diuji cobakan kepada peserta didik, saya merasa senang ya, merasa senang. Masih jauh untuk berhasil itu kan, tapi dikatakan itu ada kemajuan. Merasa senang ketika dari awalnya memang ya intinya setiap ada progres kecil pun itu sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi saya, kebahagiaan tersendiri. Tidak bisa muluk-muluk lah, tidak bisa langsung muluk-muluk dari yang tadinya angka 1 bisa sampai ke 5. Kita kan 1, 1,5, atau 1,4 itu sudah menjadi progres yang selama itu positif, anaknya menjadi lebih baik. Intinya sangat senang, puas saya di situ sebenarnya. Bukan berarti berpuas diri, tapi ada kepuasan. Tentu saja harus terus dicoba gitu. Iya. Hal-hal kecil itulah Berarti progres di situ. progres minatnya tadi ya Pak ya, Ya. yang diinginkan. Ya, memang harapannya kan kita tinggi, memang punya cita-cita yang setinggi mungkin untuk mencapai target kita, tetapi walaupun sedikit-sedikit itulah apa-apa itu senang juga, sangat senang kan tadi itu. Oke, siap. Ya. Nah, untuk mewujudkan itu tadi Pak, rencananya Bapak tadi itu membuat media visual video ya, yang untuk Ya. menarik minat anak-anak. Nah, kira-kira Bapak butuh dukungan apa ya Pak ya? Butuh Ya. pendukung apa? Sarana-prasarananya kah? Atau pelatihannya kah? Ya. Atau apa ya Pak? Kira-kira Betul. yang bisa menjadi faktor-faktor pendukung Bapak? Dan berapa waktu yang Bapak butuhkan untuk mewujudkan keinginan Bapak untuk mengembangkan media tersebut Pak? Oke. Nah kalau itu sendiri tentu saja saya kan basic bukan dari IT, bukan dari yang pintar IT gitu. Saya hanya tahu gitu, tahu dasar, tapi masih sangat membutuhkan pelatihan, baik itu masukan dari rekan sejawat, baik secara obrolan diskusi ataupun secara formal gitu. Kamu ikut pelatihan itu sangat dibutuhkan juga sih supaya ya intinya banyak belajar di situ, karena apalagi ya saya awam ya di situ. Ketika memang ada pelatihan atau masukan dari yang teman-teman yang sudah lebih dulu atau sudah mahir IT lah, sudah bisa IT, tentu saja itu sangat berharga sih supaya bisa saya mencapai cita-cita tadi gitu. Terus targetnya itu kalau memang dari awal diprogramkan itu ya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan memang untuk itu harusnya bisa diwujudkan sih targetnya seperti itu. Oke. Berarti kalau bisa ditarik kesimpulan, jadi pembuatan media visual baik itu video ataupun gambar dari anak tunarungu yang ditujukan untuk menarik minat dari peserta didik tunarungu di kelas membutuhkan dukungan dari kolaborasi dengan tim IT ya Pak ya, serta mungkin pelatihan-pelatihan yang dapat Bapak ikuti. Ya, betul. Dan waktu yang diharapkan durasinya kira-kira mungkin 3-6 bulan, begitu nih Pak? Oke, seperti itu. Oke. Ada lagi Pak kira-kira? Udah sejauh ini ya cukupkan dulu sih. Nanti kalau ada tambahan mungkin bisa di lain waktu. Oke, siap. Itu nih Pak ya. Terima kasih atas diskusi hebatnya hari ini Bapak. Semoga apapun yang kita upayakan dulu tadi menjadi manfaat untuk mereka semua ya. Amin, amin ya. Berdampak positif. Sama-sama dari saya pribadi. Terima kasih juga sudah memberikan banyak ilmu, masukan-masukannya yang tentu saja positif dan bisa insya Allah bisa semakin motivasi saya untuk bisa terus belajar, lebih berkembang. Amin. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatan Sama-sama. waktunya. Iya, iya.